Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin'amatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada diri kita. Kita mencoba untuk bersyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita dengan tahmid, dengan mengucapkan hamdalah, dan mudah-mudahan ucapan ini mendorong diri kita untuk lebih bisa mensyukuri nikmat Allah itu di dalam tindakan-tindakan kita setiap hari yang kita tandai dengan kesediaan kita untuk beribadah kepada Allah dengan menggunakan seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya ditanya oleh banyak orang di kalangan jamaah pengajian saya, tentu saja, apa bedanya sikap adil dan ihsan? Sementara kita dilarang untuk bersikap dolim di dalam kehidupan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Ada perintah-perintah yang dikatakan dalam bahasa Arab dengan i'dilu wa aqrabu littaqwa, misalnya. Berbuat adillah, karena sikap adil itu mendekati ketakwaan. Lalu ada sikap yang disebut ihsan. Wahsin. Itu kata-kata yang seringkali kurang bisa kita pahami dengan baik dan benar. Sementara diri kita diminta untuk tidak bersikap dolim terhadap diri kita. Apa sebenarnya sikap ihsan itu dan apa sikap adil itu? Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kajian saya terhadap kata adil dan ihsan di dalam tafsir Al-Quran, memang dua hal itu adalah sebuah sikap yang tepat untuk kita jadikan sebagai sandaran di dalam hidup kita ketika kita berbuat sesuatu kepada siapapun, termasuk pada diri kita sendiri. Kata adil itu terkait dengan sikap proporsional, artinya apa? Kita harus melakukan tindakan secara proporsional, itu tindakan yang adil. Lakukan semuanya seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Itu sikap adil. Nah, sehingga ketika kita melakukan tindakan yang benar menurut apa yang seharusnya kita lakukan, itulah yang disebut sebagai sikap adil. Atau ketika kita menghindari sesuatu yang tidak benar sesuai dengan apa yang seharusnya kita tinggalkan, itu yang disebut sebagai sikap adil. Demikian juga kita katakan ketika kita berbagi pada seseorang, kita berbagi secara proporsional, itu disebut berbagi secara adil. Saya pernah memberi ilustrasi begini. Saya punya anak, yang satu itu sudah SMA, yang satu masih SD. Yang SMA itu minta diberikan motor karena dia sudah kelas 3. Ini satu contoh aja. Yang SD minta diberikan sepeda. Sepedanya sepeda kecil untuk bersepeda setiap hari. Nah, kemudian saya belikan. Misalnya ini. Yang SMA saya berikan dengan harga 15 juta. Karena harga motor kira-kira seperti itu. Ya, sekitar 15 juta lah gitu. Ini kita umpamakan saja. Lalu yang baru kelas 5 SD kita belikan sepeda seharga 2 juta. Jumlah uang yang saya belanjakan itu kan berbeda. Tetapi kedua-duanya menerima, karena apa? Yang SD hanya butuh sepeda seharga 2 juta, yang SMA butuh
motor seharga 15 juta. Dan semuanya tidak merasa tidak nyaman. Mereka merasa nyaman saja karena itulah yang mereka butuhkan. Demikian juga ketika ada seorang kuli bangunan di pasar. Dia makan makanan nasi rames dan dia makan sepiring nasi yang penuh. Kemudian dia minum satu gelas teh panas yang kemudian mereka bersama-sama dengan teman yang lain. Satu orang dia bersama teman-teman yang lain, mereka itu sama-sama makan dengan porsi yang sama. Satu piring nasi penuh dan satu gelas air teh penuh dan habis. Dan mereka mengatakan puas. Sementara ada anak kecil itu yang membeli nasi soto dengan porsi yang sangat sedikit. Dan kemudian membeli minuman dengan segelas air yang gelasnya itu lebih kecil daripada gelas yang dipakai oleh para kuli bangunan di pasar itu. Dan anak kecil itu merasa puas. Karena kedua-duanya membutuhkan porsi yang berbeda. Nah, ketika orang-orang itu melakukan tindakan yang seperti itu, orang mengatakan itulah keadilan. Artinya bagi anak kecil porsinya adalah segelas air yang jumlahnya itu berbeda dengan segelas air untuk para tuli bangunan, dan sepiring nasi yang jumlahnya berbeda dengan sepiring nasi yang dimakan oleh para tuli bangunan itu. Jadi disitulah kemudian orang mengatakan, ya adil, karena kebutuhan anak kecil dengan kuli bangunan itu berbeda. Demikian juga ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa saya diperlakukan tidak adil oleh suami saya karena suami saya itu memberi belanja saya dengan belanja yang tidak cukup untuk saya belanjakan setiap hari untuk kepentingan keluarga saya. Sementara suami saya itu punya duit yang lebih dari apa yang diberikan kepada diri saya. Dia minta bagian yang lebih dari apa yang diberikan oleh suaminya. Nah, ketika suaminya itu minta pertimbangan teman-temannya, suaminya diberi pertimbangan, iya sebaiknya Anda memberi kepada istrimu dengan pemberian yang pas, yang proporsional untuk kepentingan sehari-hari ketika istrimu itu masak untuk kepentingan keluargamu. Sehingga suami yang seperti itu dikatakan suami yang tidak adil karena tidak membagi secara proporsional kepada istrinya. Nah, ketika dia itu memberi lebih dari pemberian yang proporsional, itu bisa jadi oleh orang lain dianggap sebagai tindakan yang berlebihan. Tetapi ketika kelebihan itu adalah kelebihan yang diberikan sebagai ucapan terima kasih kepada istrinya yang telah berbuat baik pada dirinya, tidak bisa dikatakan itu sebagai tindakan berlebihan hanya karena ingin memberi bonus sedikit saja dari apa yang biasanya diberikan kepada istrinya. Nah, kelebihan itu disebut sebagai tindakan yang lebih dari apa yang telah diberikan oleh dirinya kepada istrinya setiap hari. Nah, kelebihan itu yang disebut sebagai ihsan. Artinya apa? Itu nilai kebaikan yang lebih dari kebaikan yang proporsional. Sehingga seringkali para ulama mengatakan ihsan itu adalah pemberian yang terbaik di antara pemberian yang baik yang diberikan kepada orang kepada yang lain. Termasuk ketika kita berbuat ihsan kepada Allah, itu artinya kita berbuat sesuatu secara optimal di dalam beribadah kepada Allah, sehingga sikap ihsan di dalam beribadah itu diandaikan dengan sebuah kalimat, anta abudallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa sederhana, ketika kau beribadah, kamu harus beribadah secara optimal, seolah-olah kamu itu berjumpa atau melihat Allah. Seolah-olah berjumpa atau melihat Allah. Dan ketika kamu tidak bisa membayangkan bahwa kamu itu melihat Allah, kamu harus bisa membayangkan, menggambarkan, berasumsi bahwa Allah melihatmu.
Sehingga ketika kita merasa dilihat Allah atau melihat Allah, tentu saja tentu kita akan beribadah dengan seoptimal mungkin dalam rangka untuk melakukan tindakan yang kita harapkan tindakan kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berharap pahala, kita akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya ketika kita bersedekah. Kalau kita bisa bersedekah lebih banyak, kenapa kita harus bersedekah sedikit dari apa yang bisa kita sedekahkan kepada siapapun. Nah, termasuk dalamnya, dan saya bersama dengan teman-teman di Kecamatan Kraton, dengan tentu saja bekerjasama dengan teman-teman di Bidang Ranting Muhammadiyah Kadipaten Kulon dan juga SD Muhammadiyah Sapen sedang mendirikan sebuah bangunan untuk sekolah SD Muhammadiyah Kraton. Nah, ada beberapa orang itu yang menyumbang sekedarnya, tidak ada masalah. Yang menyumbang 20.000, menyumbang 50.000, 100.000, sampai 1 juta misalnya, tidak apa-apa. Dari situlah kemudian kita kumpulkan. Tetapi ada yang menyumbang 100 juta, bahkan ada yang menyumbang 300 juta. Karena apa? Melihat bangunan itu tidak akan cepat selesai kalau tidak disumbang dengan sumbangan yang lebih besar dari sumbangan yang pada umumnya diberikan oleh orang kepada panitia pembangunan SD Muhammadiyah Kraton di Kadipaten Kulon. Sehingga orang mengatakan saya menyumbang lebih besar itu dalam rangka untuk melakukan tindakan yang lebih baik daripada apa yang bisa saya lakukan sementara ini. Nah, itu yang disebut juga sikap ihsan di dalam bersedekah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kaji apa yang kita sebut sebagai sikap ihsan itu dengan sebuah judul yang dulu pernah saya tulis di sebuah media cetak dengan judul Menuju Sikap Ihsan. Nah, saya tentu saja mencoba untuk mengutip ya, sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, satu saat kata Umar bin Khattab, Rasulullah itu dijumpai oleh malaikat Jibril. Dan pada saat Rasulullah dijumpai oleh malaikat Jibril itu, malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, beritahu padaku tentang ihsan. Coba informasikan tentang ihsan kepadaku." Ini pertanyaan malaikat atau permintaan malaikat saat berjumpa dengan Rasulullah yang ketika itu diceritakan menyamar menjadi seorang lelaki yang berpakaian serba putih, berambut kelam, tak kusut, yang tidak tampak bekas-bekas perjalanan jauhnya. Ya, rambut biasa kelam, ya. Rambutnya itu kelam, agak sedikit lusuh, kusut gitu. Dan tidak tampak dia itu rambut acak-acakan yang oleh Rasulullah itu dinyatakan tidak tampak bekas-bekas perjalanan jauhnya. Nah, ketika malaikat Jibril itu bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, Rasulullah pun menjawab. Nah, jawaban yang ringkas nih. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia selalu melihatmu. Nah, inilah penggalan hadis dengan makna yang lebih mudah untuk kita pahami dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama mencoba untuk memahamkan kepada para pecinta ilmu yang ingin mengkaji tentang apa yang disebut ihsan. Para ulama mengatakan begini, ihsan itu adalah puncak ibadah dan akhlak atau amal soleh yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah. Sebab ihsan itu akan menjadikan kita menjadi sosok yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, sebaliknya, seorang hamba yang tidak mau mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah, kata para ulama, Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian akan hal ini sehingga seluruh ajarannya itu mengarah pada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna
dan akhlak yang mulia dengan tingkat kesempurnaan yang optimal. Nah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, itu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 195, yang sering disebut oleh para ulama untuk menjelaskan sikap ihsan itu dengan tafsiran atau interpretasi yang beragam, tetapi substansinya sama. Jadi cara menginterpretasikan ayat ini rata-rata beragam para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi kalau kita kaji secara mendalam, substansinya itu sama. Di dalam ayat ini Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, esensi atau intisari ihsan ketika kita kaji melalui ayat ini, kata para ulama tafsir, terletak pada kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menatap dan mengawasi diri kita. Ketika kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat, mengawasi, dan memonitor diri kita dalam gerak dan diam kita, lahir maupun batin, kita akan kemudian memiliki sikap yang disebut dalam bahasa akhlak itu dengan sikap muraqabah. Nah, kata muraqabah itu seakar dengan kata-kata raqib, yang berarti penjaga atau pengawal, yang merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Asmaul Husna. Dan Allah itu disebut dalam kajian tentang Asmaul Husna yang terkait dengan kata raqib itu dengan sebutan Raqibul Ruqaba. Raqibul Ruqaba itu dalam bahasa Arab disebut Raqibul Ruqaba, itu artinya Raqib al-Ruqaba. Dalam bahasa kita sehari-hari, kalau kita terjemahkan, kira-kira terjemahannya adalah Sang Maha Pengawas. Raqib al-Ruqaba. Kalau dibaca langsung Raqibul Ruqaba, Sang Maha Pengawas. Nah, dinyatakan misalnya kemudian di dalam kitab tafsir itu dengan mengutip ayat 4 pada surat Hadid yang redaksinya adalah walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam rangkaian kalimat terakhir itu ada pernyataan wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha melihat apapun yang kamu kerjakan dimanapun dan kapanpun kamu mengerjakan sesuatu. Nah, disinilah kemudian para ulama menjelaskan lebih dalam tentang konsep ihsan. Yang pertama, ketika kita kasih dari 2 ayat yang telah saya bacakan tadi, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 195 dan surah Al-Hadid ayat 4. Para ulama di dalam kitab tafsir mengatakan begini, ihsan itu kalau kita kaji secara mendalam dari 2 ayat itu memiliki 2 sisi. Yang pertama, ihsan itu adalah kesempurnaan dalam beramal sambil menjaga keikhlasan dan jujur pada saat beramal. Ini yang disebut ihsan dalam tata caranya, atau ihsan dalam wilayah metode, cara kita untuk melakukan sesuatu.
Yang kedua, ihsan adalah senantiasa memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Selama hal itu adalah sesuatu yang diridhoinya dan dianjurkan untuk melakukannya. Jadi upayakan tindakan kita itu seoptimal mungkin dengan tindakan-tindakan yang menyempurnakan. Sehingga ketika kita itu beramal, kita jangan berorientasi hanya pada fardhu, kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita juga berorientasi pada fadilah, yaitu keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh dari amalan-amalan kita, sehingga amalan-amalan sunnah itu sebenarnya adalah amalan-amalan yang seharusnya kita perhatikan, yang ketika kita amalkan insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga ridha Allah itu kita harapkan akan bisa kita dapatkan karena kita melakukan tindakan yang dianjurkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Itu yang kemarin saya coba untuk saya ilustrasikan. Ada pertanyaan, lebih baik berkorban atau mengalihkan uang untuk korban itu membantu masyarakat yang sedang kekurangan. Ya, kita tidak perlu mempertentangkan keduanya. Kita tidak perlu mempertentangkan keduanya itu secara diametral. Ketika kita bisa melakukan keduanya, lakukan. Korban kita lakukan, kita kerjakan. Membantu masyarakat yang sedang kekurangan, kita lakukan. Nah, tapi ketika keduanya itu harus kita pilih, nah, itu sifatnya kondisional. Maka fatwa tentang korban dan bagaimana kita mengalihkan uang korban itu untuk membantu masyarakat yang sedang kekurangan itu sifatnya bukan sesuatu yang harus kita pilih salah satunya secara ekstrim, bukan harga mati itu. Kita bisa memilih salah satu dari keduanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kondisional. Artinya apa? Di waktu tertentu, di tempat tertentu, pertimbangannya mungkin saja akan berbeda. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, perintah ihsan ini kan tidak hanya dalam wilayah ibadah, tetapi juga dalam wilayah muamalah. Misalnya ketika kita itu diperintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga, teman, bahkan kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tentu saja ini adalah ihsan dalam wilayah muamalah. Sebagaimana ketika kita itu berbicara sebaliknya dalam bahasa ibadah. Wa'budullah. Itu artinya ketika kita itu bersikap ihsan kepada Allah, kita adalah orang yang diminta untuk melakukan tindakan yang optimal ketika beribadah menyembah Allah. Nah, ilustrasinya begini. Di dalam ayat yang bisa kita baca nanti di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sampai kamu mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu artinya apa? Beribadah itu harus optimal, jangan sampai ada sekecil apapun benih-benih syirik yang masuk dalam ibadah kita itu sehingga berpotensi untuk mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah. Sehingga ketika kita itu beribadah, hindarkan diri kita untuk tidak bersikap riya. Sikap riya itu akan mengganggu ibadah kita dan bahkan akan menghilangkan nilai ibadah kita. Karena riya itu seringkali disebut dalam bahasa agama dengan syirik kecil. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah ketika menasihati para sahabat. Itu akan menjadi kerikil tajam yang akan bisa menguras tubuh kita. Itu ungkapan metafornya. Sehingga ibadah kita yang kita lakukan untuk Allah, begitu ada unsur riya atau sikap pamer kita akan bisa kehilangan makna ibadah kita atau minimal terkurangi makna ibadah kita ketika kita ingin bersikap ikhlas beribadah kepada Allah. Jadi keikhlasan itu akan terkuras, akan terkurangi, bahkan akan hilang ketika ada sikap riya. Sehingga ketika kita itu ingin bersikap ihsan di dalam beribadah, jadilah kita menjadi orang yang beribadah hanya untuk Allah semata-mata. Itulah yang kemudian kita katakan dengan membangun keikhlasan yang optimal. Sehingga sekecil apapun sikap riya yang akan muncul, kita hindari. Nah, lalu di dalam ayat ini katakan wabil walidaini ihsana.
wabidul qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari bil jurubi was sahibi bil janbi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Lalu ketika kita itu berinteraksi dengan orang tua kita, dengan sanak kerabat kita, dengan siapapun yang menjadi sanak kerabat kita, termasuk di dalamnya kakak, adik, dan sebagainya, serta berinteraksi dengan anak yatim, orang-orang miskin, tetangga kita yang dekat maupun yang jauh, teman-teman sejawat, musafir, dan hamba sahaya kita, ya, kita harus bersikap ihsan. Artinya apa? Kita harus melakukan tindakan yang optimal agar apa yang kita lakukan itu memberi manfaat yang betul-betul dirasakan oleh mereka yang berinteraksi dengan kita dengan seoptimal mungkin. Artinya apa? Kalau kita bisa berbuat sesuatu lebih optimal, kenapa kita harus melakukan tindakan-tindakan seadanya? Nah, di dalam rangkaian ayat ini ada kalimat innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, dikatakan di dalam bahasa yang sederhana, di dalam ayat ini dikatakan Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, tentu saja rangkaian kalimat ini kalau kita pahami dengan bahasa yang sederhana, Allah itu mengingatkan pada diri kita, jangan sampai kita itu melakukan tindakan yang tindakan itu kita lakukan dengan sikap sombong atau membangga-banggakan diri. Sehingga sikap ujub, sum'ah, riya, dan takabur itu harus menjadi sesuatu yang kita jauhi ketika kita berbuat baik. Karena sikap itu akan bisa mengurangi bahkan menghilangkan nilai kebaikan yang kita kerjakan ketika kita beribadah maupun dalam bermuamalah. Nah, sehingga ketika kita itu berakhlak, tentu saja akhlak itu terkait dengan siapa kita berakhlak. Ada akhlak sama Allah, akhlak sama Rasul, dan juga akhlak sama nas. Bagaimana kita berakhlak ketika kita berinteraksi dengan Allah? Bagaimana kita berakhlak ketika kita berinteraksi bersama Rasulullah? Dan bagaimana kita berakhlak ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia? Bahkan ada yang disebut akhlak ma'al bi'ah, akhlak terhadap lingkungan. Ini lebih umum, artinya lingkungan kita itu, bahwa lingkungan fisik dan lingkungan sosial kita itu adalah sesuatu yang juga harus kita jadikan pertimbangan ketika kita membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jangan sampai kita merusak lingkungan hidup kita, baik secara fisik maupun secara sosial. Nah, disinilah kemudian orang akan disebut tidak berakhlak baik ketika merusak tumbuh-tumbuhan, merusak batu-batuan, merusak alam sekitar. Dan itulah yang disebut sebagai tindakan yang tidak baik. Nah, ketika kita ingin berbuat ihsan kepada apapun yang ada di lingkungan kita, maka berbuatlah yang terbaik untuk tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, bebatuan di sekitar kita, air di sekitar kita, udara di sekitar kita, dan apapun di sekitar kita. Bahkan ketika kita berkendaraan, jadilah orang yang bisa memelihara atau merawat kendaraan yang kita pakai dengan perawatan yang terbaik. Itu sikap ihsan terhadap kendaraan yang sementara ini kita anggap sebagai milik diri kita. Ketika kita punya rumah, berbuat ihsanlah pada rumah kita. Artinya kita rawat rumah kita dengan perawatan yang terbaik. Ketika kita punya laptop, ketika kita punya HP, ketika kita punya sepeda, ketika kita punya buku, perlakukan semuanya dengan perlakuan yang terbaik. Itu sikap ihsan. Saya pernah mencoba menelaah untuk diri saya sendiri. Koleksi buku saya itu banyak sekali. Saya mencoba untuk menelaah pelan-pelan apa yang ada di dalam buku itu untuk saya jadikan sebagai bahan pengajian, bahan pelajaran ketika saya memberikan kuliah di perguruan tinggi di mana saya bekerja. Dan ternyata dari buku-buku itu tidak ada satu buku pun yang tidak bermanfaat. Sampai buku yang paling sederhana tentang cerita-cerita
orang-orang soleh itu pun saya jadikan sebagai referensi untuk memberikan ilustrasi tentang bagaimana kita membangun kesalehan di dalam hidup kita. Apalagi kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dan kajian-kajian tasawuf. Wah, itu luar biasa manfaatnya. Meskipun saya sedang berpikir ini akan saya share dengan teman-teman yang lain, untuk sebagian akan saya alihkan ke perpustakaan yang bisa kemudian diakses oleh banyak orang. Terlalu banyak di rumah saya buku yang jadi koleksi saya. Ini sikap ihsan yang ingin saya tumbuhkan di dalam diri saya. Bahkan dalam beberapa hal, kenapa saya mau memberikan pengajian ini bagian dari kesadaran ihsan saya untuk berbagi kepada siapapun yang mau mendengar apa yang saya katakan. Kalaupun tidak ada orang yang mendengar juga tidak apa-apa. Karena target saya bukan untuk apa-apa. Saya hanya ingin berbagi pada siapapun. Inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita jadikan sikap ihsan itu sebagai bagian dari sikap kita yang akan selalu kita tumbuh suburkan. Inilah yang nanti akan menjadi buah yang luar biasa baik di dalam ibadah dan muamalah kita, yang sering disebut sebagai sesuatu yang akan memberi manfaat pada siapapun. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersikap ihsan dengan berbuat sesuatu yang optimal untuk siapapun, pada Allah dalam beribadah, dan untuk sesama manusia ketika kita bermuamalah, dan bahkan kita kembangkan untuk siapapun yang menjadi makhluk Allah ketika kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.